Lihat teman, Sobat Totan ini sedang berusaha keluar dengan cara mematuk-matuk cangkangnya. Sampai pada akhirnya, Sobat Totan ini pun resmi terlahir dengan menyandang gelar DOC. Tapi oknum nakal ini tidak putus akal. Mereka akan berbohong dengan alasan ayam tiren ini untuk pakan reptil atau ikan lele. Salah satu kelebihan ikan gabus adalah bisa bertahan di kondisi yang minim air, bahkan tidak ada sama sekali. Jangkrik yang berada di atas kolam langsung disamber tuh sama Sobat Dolpino. Hap! Widih, jago juga ya lompatan kamu, Sob. Teman, Otan gemes banget deh sama Sobat Totan satu ini. Karena benar-benar lambat banget pergerakannya. Abis kamu gak mau diajak main sih. Jadi Otan isengin deh. Siapa sih di dunia ini yang gak tahu ayam? Wah, kalau sampai ada yang gak tahu kebangetan sih ya. Tapi nih, kalian tahu nggak jumlah ayam di dunia kira-kira ada berapa ya? Ayo. Soalnya, walau setiap hari kita makan ayam, tetap aja tuh ayam gak akan habis atau punah. Nah, Otan akan kasih pilihan gandanya nih. Coba tebak ya. A. 8 miliar. B. 15 miliar. Dan C. 19 miliar. Jawabannya yang benar adalah 19 miliar. Banyak banget kan? Data ini Otan dapat dari Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia, teman. Nah, sementara berdasarkan data Bank Dunia, jumlah penduduk manusia di bumi hanya sekitar 8,05 miliar jiwa saja pada tahun 2023 lalu. Itu tandanya jumlah populasi ayam jauh lebih besar 2 kali dari jumlah manusia. Pantas saja kamu kayak nggak ada habisnya ya, Sob. Ternyata kamu sebanyak ini. Proses perjalanan hidup si ayam juga tidak mudah, teman. Mereka memulainya dari sebutir telur. Untuk bisa menetas, tidak semuanya melewati proses alami. Ada juga yang menetas menggunakan bantuan teknologi. Salah satunya di pabrik penetasan telur yang ada di Sukabumi ini. Sebelum masuk ke mesin, telur-telur ini harus melalui proses grading, teman. Telur-telur ini akan diseleksi berdasarkan kualitas dan bobotnya. Kualitas telur dicek secara manual oleh tenaga manusia. Begini nih teman caranya. Dengan begitu, kita bisa mensortir mana telur yang gak normal, retak, pecah, kotor, ataupun hancur. Telur-telur yang lolos uji kualitas selanjutnya ditimbang secara otomatis. Dengan menggunakan mesin egg grader, telur akan terpisah berdasarkan beratnya. Setelah terkumpul, sekarang tinggal menyusunnya ke dalam rak. Telur-telur yang sudah tersusun rapih di dalam rak kemudian dimasukkan ke dalam suatu area. Namanya cooling room atau ruang pendingin. Sekarang waktunya telur-telur ini masuk ke dalam mesin inkubasi, teman. Ini disebut mesin setter, teman. Di sini telur akan otomatis dimiringkan ke kanan dan ke kiri dalam periode waktu tertentu. Suhu ruangan ini harus terjaga di angka 37 derajat Celcius. Telur akan masuk masa inkubasi selama 18 hari. Setelah 18 hari di mesin setter,
pasukan telur akan kembali disortir, teman. Telur akan diseleksi, mana yang dibuahi atau fertil dan mana yang tidak dibuahi atau infertil. Proses penyeleksiannya menggunakan cahaya yang minim dan terfokus pada telur. Pada proses ini, semua menggunakan tenaga manual, teman. Sama halnya dengan telur yang dirami oleh induknya, teman. Ada yang berhasil dan ada yang gagal. Biasanya, induk ayam akan membuang telurnya jika tercium bau yang tidak sedap. Telur yang berhasil dibuahi akan langsung masuk ke mesin penetasan. Calon sobat otan ini akan mendiami mesin penetasan atau hatcher selama 3 hari. Setelah total 21 hari, waktunya sobat-sobat otan ini keluar untuk melihat dunia. Lihat teman, sobat otan ini sedang berusaha keluar dengan cara mematuk-matuk cangkangnya. Setelah berlubang, ia akan coba mendorong cangkang secara perlahan. Begitu pula dengan telur yang dirami oleh induknya, teman. Anak-anak ayam akan berusaha sendiri untuk keluar dari cangkangnya. Sampai pada akhirnya, sobat otan ini pun resmi terlahir dengan menyandang gelar DOC alias Day Old Chicken. Teman, kalian tahu nggak sih sejak kapan ayam hidup berdampingan dengan manusia? Menurut studi terbaru, orang zaman dulu sudah memelihara ayam sejak 1500 sebelum Masehi di semenanjung Asia Tenggara. Pertemuan ayam dan manusia dimulai ketika adanya aktivitas pertanian. Aktivitas ini membuat ayam hutan keluar untuk mendapatkan sumber makanan baru. Dari situlah kemudian ayam didomestikasi dan dibudidayakan untuk kebutuhan konsumsi hingga saat ini. Cakep! Saat ini ayam sudah sangat familiar bagi masyarakat Indonesia, terutama di bidang kuliner. Sampai-sampai olahannya banyak banget tuh. Ada ayam goreng, ayam crispy, ayam gulai, soto ayam, sate ayam, dan masih banyak lagi deh. Menurut data yang Otan dapat, konsumsi ayam di tahun 2023 diprediksi mencapai 12,5 kg per kapita per tahunnya. Yang artinya, rata-rata warga plus 62 makan daging ayam sebanyak 12,5 kg selama 1 tahun. Jadi, kalau satu ayam karkas utuh rata-rata beratnya 600 gram, itu kita sama saja seperti makan 20 ekor ayam dalam setahun. Wadidaw, banyak bingit sih ya. Namun sayangnya, kondisi ini dimanfaatkan secara tidak baik oleh oknum pedagang nakal. Nggak tunggang-tunggang, nggak tanggung-tanggung. Untuk mendapatkan untung berlipat, mereka sampai menjual ayam yang sudah tidak layak, seperti ayam tiren ini. Waduh! Tapi pada tahu nggak sih kepanjangan tiren itu apa? Nggak tahu, coba. Kayaknya ayam yang sudah mati, tapi dia mati tapi nggak disembelih gitu. Mati kemarin. Sebenarnya tiren itu adalah singkatan dari ayam mati kemarin. Sebutan ini biasanya untuk ayam yang mati tanpa disembelih, teman. Ayam-ayam ini mati karena sakit atau terinjak-injak oleh ayam lainnya. Nah, biasanya para oknum nakal ini memanfaatkan ayam tiren untuk kembali dijual. Alasannya apa lagi kalau bukan karena harganya yang murah? Bahkan terkadang oknum pedagang ini bisa mendapatkannya dengan cuma-cuma loh. Kalau kayak gini, Otan gak bisa tinggal diam. Detektif Otan segera beraksi. Pertama, Otan akan mendatangi penjual ayam crispy dengan modus harga yang murah dulu ya. Ayam tambah kurang sama nasi 5.000. Sama nasi 5.000. Ayo.
Nggak ada apa-apa, Mas. Nggak ada. Kalau tampilan ini dari dia yang diambil dari ini. Filetnya doang. Yang ini. Iya. Beginilah salah satu strategi mereka untuk mendapatkan untung sebanyak-banyaknya, teman. Alih-alih menjual dengan harga yang miring, tapi di satu sisi menggunakan ayam tak layak konsumsi sebagai bahan utamanya. Untuk mendapatkan bahan ayam tiren ini memang susah-susah gampang, teman. Karena tidak semua peternakan mau menjual ayam tiren mereka. Tapi oknum nakal ini tidak putus akal. Mereka akan berbohong dengan alasan ayam tiren ini untuk pakan reptil atau ikan lele. Enak biasa nih. Ini tok ini. Telur ini. Telur bos lu tok. Ya, gue lagi. Gue bangga enak kita. Enak kita. Setelah berhasil mendapatkan bahan, para pedagang nakal ini langsung menjalani aksinya untuk mengolah ayam tiren. Agar tidak nampak perbedaan antara ayam tiren dengan ayam yang masih fresh, para pedagang biasa mencampurkan penjernih ke dalam rendaman ayam. Tujuannya apalagi kalau bukan menyamakan warna pucat atau kebiruan pada daging. Setelah dicuci, para pedagang akan mencampurkan bubuk kuning di seluruh daging ayam. Selain agar aromanya tercium lebih sedap, bubuk kuning ini juga membuat ayam seperti sudah diungkep dengan bumbu kuning. Akal bulusnya banyak bener ya. Tapi takut gak sih Mas? Maksudnya pada saat jualan gitu sampai sekarang orang tahu atau gimana gitu? Enggak sih takut Mas, soalnya kan juga sampai detik ini juga belum ada yang komplain sakit perut. Sekarang juga diolah juga, dibersihin, dibumbuin juga, bumbunya juga bersih. Daging ayam tiren yang sudah diolah memang sangat sulit dibedakan, teman, karena semuanya terlihat mirip. Itulah mengapa kita harus sangat berhati-hati untuk memilih ayam yang mau kita konsumsi. Karena kalau sampai salah pilih dan masuk ke dalam tubuh kita, bisa sangat berbahaya. Selain bisa menyebabkan mual, muntah, dan diare, zat kuning tersebut jika dikonsumsi secara terus-menerus juga berpotensi menyebabkan kanker. Waduh, jangan sampai deh niatnya sehat makan ayam, malah kena penyakit. Tidak! Selalu berhati-hati dan teliti ketika membeli sesuatu ya teman. Tolong! Dolpino katanya mau diserbu nih sama ibu-ibu. Ya ampun, ternyata mereka bukan kejar-kejar Dolpino teman, tapi mau membantu Simbah untuk mengambil ikannya yang terjatuh. Kalau begitu, ayo ibu-ibu, cepat tolong Simbahnya sebelum semuanya kabur. Teman, ikan yang dibawa Mbah tadi adalah ikan gabus, sobat Dolpino yang punya tubuh licin. Wah, kalau ini sih pasti susah banget tuh nangkepnya. Apalagi jatuhnya di lumpur kayak gini. Auto naik level deh kesusahannya. Oh iya, ikan gabus juga mengeluarkan lendir saat merasa terancam teman. Tapi tidak sebanyak ikan lele. Walaupun begitu, tetap saja ibu-ibu ini kesulitan menangkapnya. Ayo, semangat semuanya. Lihat tuh, semua gabus sudah berhasil mereka tangkap. Gak heran deh kalau julukan manusia terkuat di bumi masih melekat di kalian ya. Oh ya teman, kita kenalan dulu yuk sama sobat Dolpino yang satu ini. Gabus merupakan salah satu ikan pemangsa air tawar yang hidup di danau, rawa, hingga sungai. Awalnya, ikan gabus di Indonesia hanya terdapat di garis Wal Asia saja, meliputi Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Namun seiring berjalannya waktu,
Gabus juga ditemukan di Indonesia bagian timur. Sobat Dolpino ini terkenal kaya akan nutrisi dan punya nilai ekonomis yang tinggi, sehingga sudah mulai banyak yang membudidayakannya. Ya jelas ya, si gabus ini jadi idola. Selain dagingnya enak untuk jadi aneka masakan ala Indonesia, si ikan gabus juga kaya akan asam folat. Wait, bukan asam sulfat ya. Kalau salah sebut, Dolpino bisa diomelin ibu-ibu di rumah nih. Asam folat adalah salah satu jenis vitamin B yang membantu tubuh kita memproduksi dan mempertahankan sel-sel baru. Selain itu, asam folat juga dapat mencegah perubahan DNA yang bisa menyebabkan kanker. Ada lagi nih ibu-ibu di rumah manfaatnya. Buat yang punya penyakit kulit bisa sembuh, mulus, dan glowing lagi. Karena banyak kandungan omega 3-nya. Buat yang punya luka biar cepat sembuhnya juga bisa. Karena ikan gabus banyak mengandung asam amino dan asam lemak tinggi. Makanya cocok untuk pemulihan pasien yang habis operasi. Weh. Kayak manfaat banget kamu ya sob. Teman, karena Sobat Dolpino ini memiliki nilai gizi yang tinggi, sampai-sampai ada mitos yang mengatakan bahwa ibu hamil dilarang untuk mengkonsumsinya. Menurut kalian, mitos atau bukan ya? Yuk, coba kita tanya-tanya warga sekitar. Let's go Kak Dwina. Kak, aku mau tanya, mitos atau fakta ibu hamil nggak boleh makan ikan gabus? Kayaknya mitos deh. Mitos? 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 Kalau ibu? Mitos. Oke, kenapa nih Bu kalau boleh tahu? Itu proteinnya tinggi. Yaps, jawabannya yang benar adalah mitos. Ikan gabus kaya akan berbagai kandungan nutrisi, di antaranya protein, kalori, lemak, zat besi, fosfor, kalsium, dan vitamin lainnya. Kandungan nutrisi inilah yang sangat bermanfaat bagi tubuh, termasuk ibu hamil salah satunya. Dan kandungan yang paling fenomenal pada ikan gabus adalah albumin. Albumin sangat baik untuk ibu hamil karena dapat membantu pembentukan otot dan tulang pada bayi serta mencegah anemia. Gimana? Sudah cukup ternganga-nganga belum sama kandungan si gabus? Zaman now, si gabus sudah banyak dibudidaya teman. Nah, yang menjadi salah satu pelopornya adalah Paman Sukijo atau biasa disebut Mbah Kijo. Beliau dikenal sebagai mbahnya gabus loh. Weh. Kalau begitu, Dolpino harus sungkem nih. Untuk menghasilkan bibit-bibit unggul diperlukan indukan yang berkualitas. Indukan gabus yang sudah siap dipijah berusia sekitar 9 bulan. Selain umur, ukuran calon indukan juga harus memiliki tubuh yang besar. Oke deh Mbah, sudah dapat nih. Saatnya pemijahan. Let's go! Untuk pemijahan ikan gabus, cukup gabungkan 1 ekor jantan dan 1 ekor betina saja. Pasangan ini kemudian kita taruh di kolam berukuran 1 x 1,5 meter. Tujuannya agar daya jelajah Sobat Dolpino ini terbatas. Pemijahan biasanya dilakukan saat musim hujan, sama seperti ketika mereka di alam. Karena pada kondisi ini terjadi perubahan kondisi perairan yang membuat gabus nyaman untuk berkembang biak. Jangan lupa untuk menaruh tanaman eceng gondok pada permukaan kolam ya. Selain sebagai perangsang pemijahan, akar eceng gondok berfungsi juga sebagai tempat menempelnya telur-telur gabus. Telur-telur gabus butuh waktu sekitar 1 hingga 2 hari untuk menetas. Setelah menetas, larva tidak perlu dikasih pakan selama 2 hari teman, karena mereka masih memiliki cadangan makanan. Setelah menjadi burayak, biasanya anakan gabus baru dikasih pakan. Untuk merawat anakan gabus ini, perlu diperhatikan suhu air kolam dan sirkulasinya, agar pertumbuhan mereka tidak terganggu. Tapi biasanya, dalam satu kolam, pertumbuhan ikan tidak seragam.
Semua ini terjadi karena berbagai faktor. Salah satunya adalah persaingan saat mengambil makanan. Kalau ukurannya beda-beda gini, resikonya adalah kanibalisme yang besar akan memangsa yang kecil. Nah, untuk mengurangi resiko tersebut, maka diperlukan sortir untuk anakan berdasarkan ukuran mereka. Wah, kalau dolpino yang ada di kolam itu sih, udah pasti dolpino yang paling besar ya. Salah satu kelebihan ikan gabus adalah bisa bertahan di kondisi yang minim air, bahkan tidak ada sama sekali. Kelebihan ini mereka dapatkan karena memiliki sistem pernafasan yang berbentuk seperti labirin. Sehingga mereka bisa menyimpan air walau sedang berada di daratan. Kemampuan ini biasanya mereka gunakan untuk melakukan migrasi jarak pendek. Karena di negara tropis, rawa sering mengalami kekeringan. Sehingga sobat dolpino ini butuh rawa baru yang masih memiliki air. Insting kamu memang juara sob. Dolpino sampai berdecak kagum. Oh iya teman, selain gabus konsumsi, ada juga loh gabus hias. Mereka biasa dikenal dengan sebutan ikan cana. Berbeda dengan gabus konsumsi, gabus hias memiliki corak tubuh yang unik dan punya warna yang beragam. Tuh, lihat, keren-keren banget ya, kayak dolpino. Walau masih dalam kategori ikan gabus, tapi ikan cana ini punya nilai ekonomis yang lebih tinggi karena harganya yang cukup fantastis. Mulai dari ratusan ribu hingga puluhan juta rupiah. Semua tergantung motif dan ukuran. Wah. Selain motifnya, kebanyakan penghobi memelihara cana karena memiliki sifat yang agresif. Ini bisa jadi salah satu hiburan bagi pemiliknya karena saat mereka memangsa seperti sedang menonton film action. Ini salah satu contohnya. Jangkrik yang berada di atas kolam langsung disamber tuh sama sobat dolpino. Hap. Widih, jago juga ya lompatan kamu sob. Belajar di mana nih? Bagi cana, melompat merupakan salah satu bentuk mekanisme mempertahankan diri, seperti menghindari predator ataupun berburu mangsa seperti tadi. Bahkan melompat bisa menjadi salah satu cara mereka untuk berkomunikasi loh. Keren kan? Nah, untuk bisa melompat, cana peliharaan butuh dilatih teman. Caranya kita bisa menggunakan gerakan tangan atau mainan yang menyerupai cana lain. Tuh, lihat sendiri kan? Baru saja latihan sebentar. Sudah mulai agresif aja tuh. Keren maksimal. Pernah kebayang nggak kalau singa si Raja Rimba ini hidup di dalam air? Bakal gimana ya? Apakah akan mengalami perubahan bentuk badan? Secara dia kan harus jago berenang. Apa? Seperti inikah bentuknya? Eits, tunggu dulu. Ini si sobat Otan yang namanya Axolotl. Hah, yang bener aja. Masa ini hasil penggabungan DNA singa dengan DNA ikan sidat sih? Mulai ngaco deh. Jadi sobat Otan ini berasal dari negara Meksiko atau dikenal juga dengan sebutan Mexican walking fish karena dia punya 4 kaki yang bisa digunakan untuk berjalan. Tapi iya sih, kalau dilihat dengan seksama, wujud kamu emang aneh banget sih sob. Apakah kamu hewan jelmaan? Otan punya penjelasannya teman. Dalam mitologi suku Aztec kuno, rupanya mereka punya dewa api dan petir yang berkepala anjing bernama Xolotl. Menurut legenda, para dewa Aztec perlu mengorbankan diri mereka agar sang matahari bisa tetap hidup dan bergerak melintasi langit. Namun sang dewa Xolotl enggan mengorbankan dirinya.
dia justru menyamar menjadi hewan dengan wujud yang paling aneh agar bisa selamat. Dan hasilnya, jadilah salamander air dengan rupa yang beda dari hewan lainnya. Axolotl berasal dari bahasa Nahuatl axolotl atau diartikan monster air. Hah? Muka imut gini kok dibilang monster sih? Nggak ada tampang serem-seremnya kamu, Sob. Oh ya teman, larva sobatotan ini tidak mengalami metamorfosis, sehingga axolotl dewasa tetap bersifat akuatik dan memiliki insang. Salah satu keunikan hewan endemik Meksiko ini yaitu memiliki kemampuan meregenerasi hampir seluruh anggota tubuhnya, yang artinya mampu memperbaiki kembali seluruh bagian tubuhnya dan juga organ dalam seperti jantung ketika mengalami kerusakan. Bahkan sobatotan ini juga dapat membuat sel syaraf baru loh sepanjang hidup mereka. Wih, canggih banget kamu, Sob. Jadi kalian gak perlu khawatir kalau melihat axolotl ini tanpa kaki, karena lambat laun kakinya akan tumbuh lagi tuh. Kecepatan dalam menumbuhkan anggota tubuhnya kembali tergantung dari usia dan jenis cederanya. Semakin tua, maka banyak waktu yang dibutuhkan untuk menyembuhkan dan memperbaiki luka. Cara kerja axolotl memperbaiki bagian tubuhnya seperti ini, teman. Jika tangannya terputus, maka dengan cepat sobatotan ini mampu menggumpalkan sel darah merahnya agar tidak mengalami pendarahan yang hebat. Kemudian, perlahan jaringan syaraf tumbuh dan membentuk bagian tangan seperti semula. Axolotl muda membutuhkan waktu selama 40 hari untuk pemulihannya. Dan ini adalah waktu tercepat mereka. Oh ya teman, ternyata dalam penelitian terbaru, axolotl memiliki zat yang efektif dalam menekan kanker loh, terletak pada oositnya, alias sel telur yang belum matang. Pada umumnya, kanker timbul karena adanya sel-sel yang berubah dan bermutasi, serta gen tumor dalam tubuh tidak berfungsi. Sehingga para ilmuwan di Universitas Nottingham berhasil mengaktifkan gen supresor kanker dengan ekstrak oosit axolotl. Wah, semoga temuan baru ini bisa bermanfaat untuk semua umat manusia. Otan bangga sama kamu, Sob. Teman, Otan gemes banget deh sama sobat Otan satu ini. Karena benar-benar lambat banget pergerakannya. Gerak dikit ngapa? Sini main sama Otan. Abis kamu gak mau diajak main sih. Jadi Otan isengin deh. Tuh kan, kalau dikasih kumis kamu makin lucu, Sob. Peace, love, and gaul. Namanya juga iseng. Ya ampun, tapi kamu tambah keren deh kalau digambar kayak gini. Nah, sekarang ada yang jadi raja ya. Kita kasih mahkota deh. Tuh kan, keren jadinya. Sekarang kita tempel mata palsu, sama dipakein sepatu boleh ya, Sob? Wih, makin kece. Maaf ya, Sob, Otan udah jahil sama kamu. Abis, kok bisa-bisanya kamu diam aja gitu? Kaum rebahan banget ya kamu. Wah, enak banget tuh Paman mau minum teh siang-siang. Ajak-ajak Otan dong. Otan juga kan haus nih Paman. Loh, kok malah dibuang ke akuarium tehnya? Oh ya ampun, Otan baru inget jadinya. Itu kan bukan air teh, tapi air daun ketapang.
obat buat sobat-sobat Otan di sini. Ekstrak daun ketapang ini bisa menjadi obat bagi aksolotl yang sedang sakit, mulai dari infeksi kulit, bakteri, hingga penyakit yang disebabkan parasit. Banyak kan manfaatnya? Semoga sobat-sobat Otan yang lagi sakit pada cepat sembuh ya. Semangat sob! Yuk bisa yuk cepat sembuh. Otan dan teman-teman bantu doa ya.